Perkenalkan, nama saya Margareta Rani. Saya dari kelas B11 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi IPS SD kelas 5, tema 6, subtema 1, tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sebelum membahas materi IPS kelas 5 ini, saya akan menyampaikan materi presentasi saya sebelumnya. Materi dalam presentasi kelompok saya yaitu tentang inovasi metode pembelajaran IPS. Kemudian, materi yang saya bahas adalah di bagian inovasi pengembangan metode pembelajaran dalam IPS. Adapun pengembangan metode yang akan saya gunakan di sini adalah metode ceramah. Selanjutnya, kita lanjut ke video pembelajaran IPS kelas 5, tema 6, subtema 1. Halo, ketemu lagi. Semoga kabarnya selalu sehat dan semangat belajar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang muatan IPS di tema 6, subtema 1, tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, bagaimana cara manusia berinteraksi dengan alam, serta apa saja dampak dari interaksi tersebut? Yuk kita pelajari melalui video ini. Manusia dan makhluk hidup lainnya selalu berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lingkungan alam menjadi sumber penghidupan makhluk hidup, baik untuk mencari makanan ataupun tempat tinggal. Jadi, apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang tercipta tanpa adanya campur tangan dari manusia. Lingkungan alam terbentuk melalui proses alami atau melalui peristiwa alam. Contohnya ada laut, sungai, danau, dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan contoh dari lingkungan alam. Lingkungan alam di sini terdiri dari benda mati dan benda hidup. Contoh dari benda mati yaitu air, tanah, batu, cahaya, udara, dan lain-lain. Kemudian, contoh dari benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati dapat mempengaruhi makhluk hidup. Contoh, suhu dan curah hujan akan mempengaruhi jenis tanaman yang hidup di suatu daerah. Kemudian, makhluk hidup pun dapat mempengaruhi keberadaan benda mati. Contohnya, banyak pohon di suatu tempat menjadikan udara lebih sejuk dan kandungan air di tanah atau air tanah menjadi lebih banyak. Selanjutnya, ada bentuk interaksi manusia dengan alam. Bentuk interaksi manusia dengan alam ada dua jenis. Yang pertama, manusia menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Dan yang kedua, manusia memanfaatkan alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Contoh manusia menyesuaikan diri dengan alam. Yang pertama, petani memilih waktu tanam yang tepat sesuai musim. Contohnya, petani menanam padi pada saat musim hujan. Kedua, ada nelayan yang memilih waktu yang tepat untuk melaut. Waktu yang tepat untuk nelayan melaut adalah saat malam hari, yaitu saat berhembus angin darat. Selanjutnya, contoh manusia memanfaatkan alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, manusia bercocok tanam. Hasil dari bercocok tanam ini dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Kedua, nelayan memanfaatkan angin laut untuk pulang setelah mencari ikan. Selanjutnya, ada dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam akan memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak positif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu munculnya prokasi, yaitu program kali bersih. Kedua, menjaga kebersihan ekosistem. Ketiga, reboisasi. Selanjutnya, dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam seperti membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik sembarangan. Ini menyebabkan pencemaran lingkungan. Kedua, adanya penebangan liar yang membuat hutan menjadi gundul. Sekian materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai bertemu lagi.